Oke, pagi ini akan dilaksanakan preskon ya terkait dengan beberapa hal, terutama terkait dengan adanya pembatalan ya salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Bogor yang tentunya yang sekarang sudah banyak informasi bergulir terutama di media sosial, dan kami ingin memberikan informasi yang terang-benderang yang sejelas-jelasnya karena kami meyakini bahwa pemerintah telah melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan aturan, dan tetap pemerintah ingin terus berkomitmen memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak Jawa. Itu mungkin pembuka. Selanjutnya mungkin kami persilakan dari Pak Kadisti. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi apa yang sekarang itu muncul di pemerintahan bahwa ada pembatalan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat atas izin operasional IDN yang berlokasi di Kabupaten Bogor. Perlu saya sampaikan bahwa ini adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat dalam melindungi hak-hak pendidikan anak-anak di Provinsi Jawa Barat secara baik. Jadi kami tentu ingin memberikan hak-hak pendidikan kepada anak-anak di Provinsi Jawa Barat itu secara baik, secara benar, kemudian memenuhi unsur-unsur yang diatur oleh negara. Nah, berkenaan dengan pembatalan tersebut sebenarnya merupakan proses yang kita tempuh lama, berdiskusi, berdialog dengan pihak IDN untuk bekerja sama menyelamatkan pendidikan anak-anak yang ada di sekolah tersebut. Sehingga kita menyepakati pada tanggal 21 Januari itu untuk segera sama-sama melakukan tindakan-tindakan yang disepakati memberikan perlindungan hak-hak pendidikan anak agar terus bisa dijalankan. Kemudian kepada IDN juga diminta untuk mengurus-ngurus izin yang baru untuk melengkapi izin yang sebelumnya sudah dikeluarkan. Nah, ini yang kita lakukan. Maka kita pemerintah Provinsi Jawa Barat menjamin anak-anak yang sekolah di situ akan tetap mendapatkan hak-hak pendidikan, dan kemudian juga mereka akan mendapatkan layanan pembelajaran dengan baik. Sini terkait dengan SMKIDN atau boarding school di Kabupaten Bogor ya, tadi sudah jelaskan ada beberapa lokasi yang yang ada di Kabupaten Bogor, yaitu di Jonggol, di Sentul, dan di Pamijahan ya. Nah, ini lokasi ini yang memang yang pertama kami dari sisi perizinan ya membantu kaitan dengan perizinan ini. Kemudian juga yang jelas pasti tadi ada beberapa hal yang harus kita clearkan gitu ya, terutama dalam hal penyelenggaraannya. Gitu ya. Penyelenggaraannya juga sudah ada berita acara yang kita buat gitu ya. Di berita acara tetap kita penyelenggaraan ini kita alihkan gitu ya untuk sementara waktu gitu ya. Tapi kita sambil menunggu proses kaitan dengan perizinan. Karena proses perizinan ini kita mulai dari tahapan yang pertama adalah clear di tata ruang. Ya, dari tata ruangnya. Nah, tim survei kami sudah berkoordinasi dengan kabupaten kota untuk yang di Jonggol. Ya, dari tata ruang baru nanti berikutnya kita masuk kepada PBG atau dulu IMB, ya, baru nanti SLF. Nah, itu proses itu yang harus ditempuh dari si pemohon. Nah, setelah itu baru diajukan, karena kewenangan SMK itu adalah kewenangan provinsi. Nah, itu dilakukan ke pemerintah provinsi. Pada prinsipnya ya kita supporting untuk itu semua, dan perlu ada percepatan yang kita lakukan percepatan untuk mekanisme proses perizinannya ya, sehingga penyelenggaraan bisa dilakukan dengan baik menurut saya. Nah, ini gambaran di dalam proses perizinannya. Dan kemudian juga berikutnya ya tadi sudah dikatakan kaitan dengan integrasi penyelenggaraan sudah dilakukan. Ya, kemudian juga proses pulangnya dari sisi
pembatalan ini harus ada proses perizinan untuk dilakukan izinnya. Ya tadi mekanismenya yang jelas PKKPR, kemudian juga PBG, dan kemudian juga nanti SLF, dan kemudian juga nanti kepada kewenangan kaitan dengan SMK. Itu yang kami lakukan di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi keputusan pemerintah daerah untuk membatalkan izin pendirian SMK IDN, pembatalan, jadi sifatnya korektif seperti itu. Kenapa sifatnya korektif? Karena kami dengan pemikiran legal pertama adalah bahwa perlu ada kepastian hukum buat masyarakat. Kemudian ada perlindungan bagi masyarakat, dalam hal ini ada peserta didik. Kemudian yang keempat, perlu adanya perlindungan, keselamatan, dan kelayakan sarana prasarana dari penyelenggara pendidikan. Yang terakhir adalah tata kelola yang baik kaitan dengan pendidikan dalam hal ini. Nah, secara bukti sudah jelas bahwa ini perlu tadi disampaikan ada perbuatan korektif dari pemerintah karena untuk memitigasi dan antisipasi jangka panjang yang jangan sampai merugikan dari peserta didik tadi, termasuk orang tua dalam hal ini ya, dan masyarakat secara luas. Jadi kami sudah lihat bahwa secara bukti dan fakta hukumnya bahwa ada kehilangan dasar legalitas dari dasar penerbitan perizinan, seperti yaitu tidak adanya PBG dari pihak Kabupaten Bogor seperti itu. Nah, oleh karenanya sifat korektif tadi Pak Kadis DPPTSP sudah sangat terbuka untuk memfasilitasi bagaimana agar penyelenggaraan pendidikan khususnya di IDN ini berlangsung. Jadi kami akan fasilitasi itu kepada IDN dalam hal ini juga tentunya dengan instansi terkait termasuk dengan Pemda Kabupaten Bogor untuk fasilitasinya. Itu saya rasa jadi tindakan korektif ini sebetulnya harus dilakukan secara sungguh-sungguh secepat-cepatnya oleh IDN seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ada limit atau kepentingan lain dalam hal ini untuk pelayanan peserta didik, saya rasa sih pemerintah daerah dalam hal ini Pak Gubernur pasti concern untuk membantu tindakan korektif ini seperti itu untuk going concernnya pendidikan di IDN. Saya rasa itu yang bisa disampaikan. Kami ingin sampaikan gini, rekan-rekan sekalian, bahwa persoalan ini timbul oleh karena ada persoalan hukum yang bukan kesewenangan pemerintah provinsi untuk membatalkan perizinan yang sudah diterbitkan. Karena ini ada persoalan hukum yang dilaporkan oleh orang tua siswa sedang berproses di Polres Bogor dan saat ini sedang masuk ke dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong. Ya, sehingga pemerintah Provinsi Jawa Barat, kami dari tim hukum berkoordinasi bersama dengan Disdik dan perizinan, kami melihat perlu ada dilakukan korektif terhadap perizinan yang sudah diterbitkan seperti yang disampaikan oleh pakar hukum tadi. Karena kalau persoalan hukum ini nanti satu saat diputuskan pengadilan bahwa betul apa yang dituntutkan oleh orang tua siswa tersebut bahwa sekolah ini tidak sah memperoleh izinnya oleh karena dasar memperoleh izinnya itu cacat seperti yang mereka laporkan dan mereka gugatkan ya di dalam pengadilan, maka kami khawatirkan peserta didik yang sudah diterima oleh IDN ini, maka ketika mereka tamat satu saatnya ijazahnya pun akan dipertanyakan. Itulah kehadiran Pemprov, Pak Gubernur dalam hal ini lewat Disdik kami berapat koordinasi untuk meluruskan dalam rangka mengkorektif supaya di kemudian hari para peserta didik ini tidak dipersoalkan ijazahnya, keabsahan dan legalitasnya di kemudian hari. Kalau sekarang ini berkembang seolah-olah pemerintah Provinsi Jawa Barat menelantarkan para siswa ini adalah berita yang keliru. Justru Pak Gubernur, pemerintah Provinsi Jawa Barat peduli terhadap para peserta didik karena memikirkan masa depannya, karena ada persoalan hukum yang dihadapi yang sedang mereka hadapi dari pihak sekolah IDN tersebut. Pak Gubernur, pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak ingin para siswa itu nanti memperoleh ijazah yang akan di kemudian hari dipersoalkan secara legalitasnya. Kalau nanti keputusan pengadilan menyatakan bahwa sekolah tersebut izinnya dinyatakan tidak sah misalnya oleh karena ada persoalan yang menjadi dasar penerbitan izin itu dianggap cacat hukum, yaitu PBG tadi gitu.
Makanya yang tadi disampaikan pakar hukum, Pak Kadisdik dan juga Pak Kepala Dinas Perizinan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat merasa perlu mengkoreksi atas keputusan itu dan memberikan kesempatan, dan kami semua di sini di pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen membantu mereka untuk apa? Mendapatkan izin yang baru supaya peserta didik yang sekian ratus itu mereka bersekolah dan mempunyai dasar hukum yang kuat, dan ijazah yang mereka terbitkan itu mempunyai kekuatan ijazah dan kemudian hari tidak dipersoalkan oleh pihak manapun. Itu sebenarnya. Jadi kalau saat ini seolah-olah pemerintah provinsi menelantarkan dan sebagainya, enggak. Justru pemerintah provinsi ingin melindungi dan memberikan kepastian hukum kepada para siswa. Demikian Pak Kadis. Mungkin orang tua siswa itu datang ke balai penanggalan kan mereka, dan yang saya bingung itu kenapa jadi orang tua yang proaktif gitu, meminta agar Pemprov mengkaji pembatalan izin itu. Kemudian di siswa yang sekian banyak itu, apakah pihak yayasan sudah atau pihak distrik sudah membantu untuk mengalihkan ke sekolah lain gitu, agar mereka tetap bisa sekolah, utamanya yang kelas 12. Itu lagi yang soal korektif tadi, berarti sebelumnya pernah keluar dan tidak diketahui bahwa sekolah tersebut tidak memiliki PBG gitu. Itu baru ketahuan setelah ada orang tua siswa menggugat. Tentu sekolah IDN sudah sesuai dengan kesepakatan, itu sepertinya yang saya ketahui sudah ada sosialisasi ke orang tua bahwa untuk sementara anak-anak pelayanan pembelajarannya bisa dipindahkan ke sekolah yang lain. Jadi bisa kita lihat itu udah ada sekitar 18 orang anak yang berproses berpindah gitu. Nah, hitungan kita bahwa kalau ini efektif, dan kita juga memfasilitasi dari cabang dinas dan dari pemerintah provinsi, karena kita nanti akan memverbal anak-anak kalau udah pindah, kita akan verbal gitu. Nah, ini kan membutuhkan kerjasama dari orang tua gitu. Kenapa kita lakukan ini? Karena kita ingin melindungi anak-anak, ingin melindungi layanan pendidikan ini benar-benar berjalan, dan kemudian itu keabsahannya terjaga gitu. Ini yang ingin kita lakukan. Maka sesuai dengan kesepakatan kita dulu itu proaktif dari yayasan segera dengan sekolah mitranya itu bekerja sama dengan orang tua, dan kemudian juga yayasan mengurus kelengkapan yang baru dan akan kita fasilitasi juga gitu. Nah, ini yang sepertinya tidak berprogres dengan baik, sehingga yang proaktif malah orang tua gitu. Ini yang terjadi. Jadi saya minta bahwa mari kita bersama-sama, orang tua juga kan nanti dirugikan kalau ini tetap dijalankan kan gitu. Kita nggak mau orang tua itu dirugikan, kemudian anak-anak dirugikan gitu. Kita sebagai pemerintah kan wajib menjamin itu. Ini yang ingin kita lakukan sebenarnya. Ya, saya tambahkan dikit Pak Kadis. Jadi saya tambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Sekali lagi saya tekankan ya, bahwa proses yang diberikan atau yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat ini sudah maksimal. Kita ingin dalam rangka melindungi kepentingan dari orang tua dan siswa tadi yang disampaikan. Itu adalah mutlak menjadi kewajiban pemerintah Provinsi Jawa Barat, supaya di kemudian hari sekali lagi para siswa dan orang tua ini tidak dikecewakan atau mendapatkan masalah hukum di kemudian hari. Kalau tiba-tiba kita tetap tidak mengambil langkah hukum, lalu mereka dipersoalkan karena ada putusan pengadilan. Bayangkan kalau anak itu sudah bekerja, anak itu sudah ada di instansi, lalu keabsahan ijazahnya dipersoalkan orang, kan itu kan akan menjadi cacat substansi kemudian hari kepada anak-anak yang bersangkutan. Itu sebabnya negara hadir untuk memastikan seluruh proses bahwa yang didapat oleh ketika mereka tamat itu sah dan diakui oleh negara. Dan Pak Kadisdik sudah memastikan juga bahwa selama pendidikan ini yang tadi disampaikan ya, bahwa apakah mereka akan diterlantarkan menjadi terlantar, tidak.
ya bahwa saat ini perizinan kan sedang diupayakan untuk diproses, sehingga kita harapkan dan mereka juga dalam proses belajar mengajar yang sedang berlangsung sekarang ini memperoleh keabsahan hukum yang pasti dengan izin yang pasti yang tidak dapat dipersoalkan di kemudian hari. Itu sebenarnya perlindungan hukum yang dihadirkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Kalau nggak salah ada 3 cabang ya sekolah IDN ini di Jonggol, di Pamijahan, dan Sentul. Ya. Nah, apakah dari 3 sekolah ini ketiganya bermasalah di PBG atau hanya Jonggol? Ya, Maksudnya izin ini Sentul sama Pamijahan justru belum ada. Belum ada Terbit izin. PBG. Ada izin PBG. Belum ada. Belum ada izin. Ya belum ada. sama Tapi sekali. udah beroperasi Pak. Belum ada. Tapi sekolahnya udah beroperasi. Ya, sekolah ya beroperasi. Oh, berarti ketiganya di Yang Jonggol Yang Jonggol itu aja. sudah ada. Yang Jonggol ya, kaitan perizinannya. Tapi PBG-nya kan palsu. Nah, ini kan tadi masih kan konsekuensi hukum di sini. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Barat kita inginnya bukan hanya penyelesaian sekarang, tapi jangka panjang, ya kan? Tadi dikatakan kan tindakan korektif, berarti kan ada penyesuaian. Nah, itu penyesuaian itu, mari ya dari pihak yayasan melakukan pemrosesan perizinan yang kita akan yang kita sedang fasilitasi, ya kaitan dengan PBG-nya supaya terbit. Yang jelas tadi saya katakan proses perizinan ini kuncinya adalah tata ruang dulu. Yang menjadi panglimanya adalah tata ruang. Setelah itu baru kesesuaian tata ruang sesuai dengan kegiatannya, baru proses PBG. PBG baru nanti proses kaitan dengan kewenangannya, karena SMK itu kewenangan di provinsi. Persyaratannya sudah lengkap, pasti akan melalui penerbitannya juga akan diterbitkan, ya, karena melalui OSS semuanya, ya, menggunakan itu semua. Nggak ada tatap muka. Jadi mereka mengisi sendiri dan administrasinya ada ya, pasti terbit nantinya. Mau nanya ke Pak Kadis, ini kan berarti kan kalau saya menangkap itu bahwa ini itu poin atau inti masalahnya itu ada di pihak yayasan di sekolahnya ya Pak. Mungkin intervensi dari Pemprov Jawa Barat melalui distrik untuk tenggat waktu lah untuk mereka menyelesaikan, karena tadi kata Pak DT ada tahapan-tahapan sendiri kan yang harus diselesaikan, itu mulai dari tata ruang sampai ke PBG itu sendiri. Mungkin ada apa ya maksudnya itu dari distrik untuk memberikan tenggat waktu kepada yayasan itu supaya, karena kan prosesnya juga kalau nggak salah saya juga panjangnya proses perizinannya itu gitu. Kita itu berupaya untuk terus melakukan pembinaan ke sekolah, termasuk itu sekolah yang di mana, yang di Sentul sama yang di satu lagi yang Pamijahan. Itu udah kita minta ke IDN itu untuk menyatukan, untuk bersatu aja di Jonggol. Itu udah ditempuh langkah-langkah itu. Pertama itu. Yang kedua, sebenarnya kalau yayasan kemarin itu ketika kita mengurus kesepakatan ini dijalankan, itu harus sudah selesai sekarang pada bulan April ini harus beres gitu. Nah, makanya kita akan lihat nanti mereka itu ngurus kelengkapannya udah sampai mana hari ini, dan kita di kesepakatan itu ditulis bahwa kita akan bantu fasilitasi kalau sesuai dengan undang-undang. Dan saya dengar katanya yang tadinya zonanya zona hijau sekarang udah jadi zona kuning kan, udah boleh untuk biasa gitu. Nah itu kan itu wilayahnya kabupaten ya. Kita lihat. Ini kan saya juga belum tahu ya total alumni dari sekolah itu berapa sih Pak? Kemudian siswanya berapa gitu? Kemudian ke Pak Dirta Pak, soal izin Pak, dengan adanya peristiwa ini apakah izin-izin sekolah lain juga dilakukan evaluasi atau seperti apa? Ya kan, bentar lagi juga SPM ya berarti. Jadi seperti apa? Jumlah siswanya itu sekarang kan untuk kelas 10 ada 181, kemudian kelas 11 ada 200, dan kelas 12 ada 170. Ini satu sekolah yang di Bogor ya, ini total IDN, total sekolah IDN.
Nah, kemudian yang sudah berproses berpindah itu kelas 10-nya ada 10, kelas 11, kelas 12-nya ada 6. Total ada 18. Ini yang tercatat, nah ini tidak perlu. Kalau alumninya Pak? Nah, gitu kita harus tanyakan. Baru udah ada alumninya atau 2023 kan? Ya, keluar kan di 2023. Keluar izinnya. Iya. Kalau izin Ya kalau perizinan semua kita evaluasi ya. Yang jelas kan setiap 3 bulanan kita evaluasi dan kemudian juga setelah terbit saya lakukan gitu ya, kita mulai melakukan pengawasan dari sejak terbitnya izin. Itu semuanya bukan sekolah saja gitu ya. Nah itu yang kami lakukan karena ada tim pengawasan sesuai dengan PP 28 dan keputusan Menteri nomor 5 kaitan dengan pengawasan. Harapan kami dan kami pastikan Pemprov concern terhadap pembangunan SDM anak-anak ya, masyarakat Jawa Barat khususnya anak-anak yang sedang mengenyam pendidikan. Jadi komitmen kita mengharapkan teman-teman media juga bisa menyampaikan informasi ini ke masyarakat agar orang tua juga tidak resah, dan tentunya kerjasama dari pihak yayasan dan pemerintah Kabupaten Bogor itu sangat diperlukan guna menjamin penyelenggaraan pendidikan yang ada di Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.